Tampilan luar ini mengerikan, di dalam dia parah. Dan kalau saudara sederhana saja tidak apa-apa. Karena kesederhanaan itu baik. Sederhana dalam penampilan, sederhana dalam kata-kata, sederhana dalam hidup. Tapi saya tidak menyarankan kepada saudara untuk sekikir. Sekikir dengan diri, sekikir dengan keluarga, sekikir dengan orang. Jangan begitu. Sederhana itu bukan aib. Kau kuatkan di saat aku lemah, kau menopang di saat ku merasakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami merenungkan firman Tuhan, biarlah ini waktu yang paling baik buat kami. Apalagi di saat kami merayakan Natal kali ini. Tolong kami supaya kami dijauhkan dari semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami maupun di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan, dan kami percaya hanya Roh Kudus-Mu yang mampu mengajarkan dengan baik semuanya bagi kami. Dan lebih dari itu, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode untuk ibadah di malam Natal ini, temanya ialah Allah hadir di tengah kerapuhan manusia. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Yang di luar, shalom. Aku kurang kuat itu. Yang di luar, shalom. Semuanya shalom. Selamat Natal. Tolong lihat saudara di samping kiri kanan, senyum sedikit dan bilang selamat Natal. Ya, itu tanda kita bersatu di dalam Tuhan. Oke. Puji nama Tuhan. Baik saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Allah hadir di tengah kerapuhan manusia. Satu kata kunci kita adalah kerapuhan. Dan saudara-saudara, saya coba periksa kamus, apa itu kerapuhan, dan dia memberi arti yang menarik. Kerapuhan berarti rapuh atau kelemahan. Saya membayangkan betul saudara-saudara, karena memang manusia mau seperti apapun sebenarnya kita ini menuju kerapuhan. Atau mungkin kita sementara rapuh, kita sementara dalam kelemahan. Pasti tujuan utama dari khotbah ini adalah, dari pemberitaan ini adalah supaya mereka yang rapuh oleh karena berbagai alasan, setelah dengar pemberitaan ini, apalagi di malam sukacita Natal ini, mereka menjadi kuat kembali. Saudara-saudara, kerapuhan itu bisa saja kerapuhan fisik dan juga kerapuhan psikis. Pak Pendeta, apa yang membuat kita rapuh? Lebih diarahkan pada dua hal. Yang buat kita rapuh itu seringkali karena sakit. Sakit itu bikin kita rapuh. Beberapa orang kalau sudah terlalu sakit dan sudah terlalu menderita, orang bilang, Tuhan, kenapa tidak ambil saya sudah? Ya ambil, makasihanin anak dong. Tunggu. Juga oleh karena yang kedua, oleh karena masalah. Oleh karena masalah itu membuat kita rapuh. Dan untuk itu saudara-saudara, maka malam hari ini kita belajar bersama-sama. Nanti apa pesan-pesan dari pembacaan yang kita baca sebentar kita lihat. Tetapi mari kita lihat saudara-saudara, kalau orang berjumpa dengan kerapuhan atau orang sementara rapuh, biasa terjadi tiga hal. Satu, ada orang yang ketika dia rapuh, dia pasrah saja untuk menerima. Mau jadi apa ya jadi, sudah saya pasrah saja terhadap ini. Tapi ada juga yang kedua adalah ketika orang rapuh, orang mencari sandaran dan sekaligus penyembuhan. Psikis maupun fisik. Kalau dia sementara rapuh. Tetapi yang ketiga saudara-saudara, ini menarik karena ketika orang rapuh, banyak orang pun berusaha untuk menipu. Menipu diri atau menipu orang lain. Karena itu saya coba kelompokkan saudara-saudara. Kadang-kadang kalau orang rapuh itu bisa terbagi begini. Ada orang yang kalau dia rapuh secara fisik kelihatan. Secara fisik kelihatan dia hanya begini. Ada masalah. Lapar. Dia agak goyang baru bilang. Secara fisik kelihatan. Tetapi yang kedua, ada orang yang ketika dia rapuh secara fisik tidak kelihatan. Dia tidak kelihatan. Dia pandai sekali menyimpan dia punya masalah. Dia sebenarnya terluka, dia sebenarnya sakit hati, dia sebenarnya tidak berdaya, tapi dia pandai sekali menyimpan. Dia marah, dia punya suami, tapi dia bikin tidak ada masalah, kayak baik-baik. Macam kayak kita kalau dia mama mantu itu. Kayak tidak bersuka, maka ketemu kayak mama nih malam Natal nih baju semacam kayak polo pisang sah. Ya itu kayak kita tapi pandai sekali. Atau yang ketiga saudara-saudara, orang-orang ketika ada dalam kerapuhan mereka melampiaskan. Nah, melampiaskan ini bagus. Tapi terbagi dalam dua. Pertama, ada pelampiasan yang menguntungkan. Ketika rapuh dia ingin melampiaskan kerapuhan itu, cari sandaran penyembuhan. Menguntungkanlah dia. Tapi ada yang melampiaskan untuk hal-hal yang merugikan dan tidak bermakna. Kira-kira itu dulu. Nanti di bagian terakhir, lalu apa yang harus kita buat? Kita membaca satu teks yang cukup tua dan banyak orang menghafal dengan baik teks ini menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Ada dua perikop yang menarik di situ saudara-saudara. Tapi mari kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu adalah sebuah kelahiran dalam keadaan yang sangat sederhana.
Jangankan tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Orang-orang pada saat itu pun rumah-rumah mereka ada banyak di bawah. Di dalam gua. Mungkin tidak semarak. Tidak ada kemewahan di situ dan sederhana sekali. Saya ingin menyampaikan bagian paling pertama buat kita saudara-saudara. Kalau begitu, jangan takut dengan kesederhanaan. Jangan takut dengan sederhana. Sederhana itu bukan aib. Tidak berdosa kalau saya dan saudara hidup secara sederhana. Hidup sederhana tidak apa-apa. Baik juga. Karena ada banyak orang yang berusaha untuk kelihatan sangat luar biasa, glamor, padahal dia sebenarnya di batin ini hancur. Tampilan luar ini mengerikan, di dalam dia parah. Dan kalau saudara sederhana saja tidak apa-apa. Karena kesederhanaan itu baik. Sederhana dalam penampilan, sederhana dalam kata-kata, sederhana dalam hidup. Tapi saya tidak menyarankan kepada saudara untuk sekikir. Sekikir dengan diri, sekikir dengan keluarga, sekikir dengan orang. Jangan begitu. Sederhana itu bukan aib. Tidak apa-apa. Supaya kita menemukan sebuah makna nilai dari kelahiran Yesus yang sederhana itu. Dalam kesederhanaan itu orang mencari Tuhan. Saya baca status 1-2 hari yang saya kira menarik. Di media sosial dan tulis begini. Ini orang dong pemalas gereja tapi dong pembatas sibuk cari pakaian Natal. Ini lebih sibuk dari Tuhan Yesus cari domba yang hilang. Woi, saya rasa juga masuk akal. Pemalas gereja membatas sibuk cari ini baju Natal ini lebih dari Tuhan Yesus cari domba sesat. Karena acara Natal ini kan banyak. Natal keluarga, Natal rayon, Natal gereja, Natal paduan suara, Natal kantor. Wih, itu kalau kita pakai baju satu, sabar warna sama ini, wih, pasti separuh sengaja bikin status. Mungkin dia beli satu lusin. Ya kira-kira begitu. Tapi jangan itu lantas membuat kita berusaha begitu rupa sampai tidak sederhana. Janganlah. Sederhana saja, tidak apa-apa. Bagian pertama. Saudara-saudara, saya ingin membawa kita untuk merenungkan. Kita semua merayakan Natal, banyak orang merayakan Natal. Lalu pertanyaannya, bagaimana Maria merayakan Natal? Karena Maria saya ingin masukkan dia sebagai seorang tokoh yang dalam tanda petik itu rapuh. Bagaimana Maria merayakan Natal, saudara? Ayat ke-19 mengatakan sesuatu yang sederhana sekali, tapi saya kira ini baik bagi kita. Ayat ke-19 yang begini, tetapi Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hati dan merenungkan. Itu cara Maria merayakan Natal waktu itu dalam tanda petik kerapuhan. Pak Pendeta, segala perkara seperti apa yang Maria simpan? Satu, Maria ingat ketika dia baru pertama kali mendengar kabar dari malaikat itu. Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia simpan itu. Maria ingat bagaimana ketika dia berjumpa dengan Elizabeth dan Elizabeth mengucapkan kata-kata berkat untuk anak yang dikandung oleh Maria. Dia simpan itu. Maria ingat ketika terjadi dinamika kecil, ini Yusuf belum tahu dan bagaimana sekarang saya akan menyampaikan kepada Yusuf bahwa di masa pertunangan di mana saya harus menanti dengan tidak boleh melakukan sedikit pun kesalahan, pada waktu itulah saya hamil. Harus kasih tahu Yusuf. Itu bukan perkara gampang. Pasti ada dinamika yang serius di situ. Apalagi dengan resiko yang besar. Kalau Yusuf tidak terima, maka Maria dianggap berzina. Dan kalau dia berzina, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Dia menyimpan itu. Maria ingat dan merenungkan sebuah perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Bagi seorang perempuan hamil besar yang berjalan kira-kira 100 km, itu perjalanan yang menyakitkan. Dia simpan di sini. Maria menyimpan perkara di dalam hatinya berkaitan dengan gembala-gembala yang datang dan menyampaikan. Ada malaikat menyanyi di padang belantara.
Lantas kepada kami disampaikan bahwa seorang anak dilahirkan dibungkus dengan lambin, terbaring di dalam palungan. Semuanya itu dia simpan. Coba saudara-saudara ingat-ingat kembali hal-hal yang begitu membekas dalam pikiran saudara, yang membuat saudara tidak bisa untuk melupakannya. Coba ingat-ingat, sakitkah atau perjumpaan dengan seseorang kah, terlukakah atau apa. Coba ingat-ingat dulu itu. Simpan dia baik-baik dan renungkan dulu. Mungkin ada makna nanti. Kisah yang kedua saudara, kisah tentang gembala-gembala. Kalau kita mau tambahkan di pertama, Maria ingat baik-baik ketika dia punya suami Yusuf mengetuk pintu-pintu dan ternyata penginapan itu kosong. Penginapan tidak ada untuk mereka, harus nginap di situ. Kisah yang kedua tentang gembala-gembala saudara. Pesan paling pertama saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kisah tentang gembala-gembala di Efrata tidak bisa dilepaskan dari kisah tentang Kain dan Habel menurut Kejadian pasal 4. Di padang itu di mana kakak adik mesti bersayang, padang itu di mana mereka harus berbagi dan bertamasa bersama-sama, menikmati keindahan alam yang baik. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Nyanyian perdamaian dari sorga ini pertama-tama dinyanyikan di tempat di mana keluarga-keluarga itu sementara mengalami sebuah perseteruan. Di mana kakak adik tidak bersayang. Di mana orang tua dan anak lagi bermasalah sekali dalam relasi mereka. Di mana suami istri bermasalah dan nyanyian perdamaian dari sorga dimulai di situ. Saudara, tapi dari kisah gembala-gembala itu juga kita menemukan bahwa gembala-gembala itu orang-orang yang di mata masyarakat status mereka terlalu rendah. Mereka punya status sosial yang kecil sekali. Sehingga kalau mereka berbicara ini sangat sulit untuk didengar dan dipercaya. Berbeda kalau dimulai dari istana Herodes. Tidak dimulai dari para penguasa, tapi dimulai dari mereka yang kecil ini. Berita ketika didengar di istana Herodes yang terjadi adalah Yesus itu terancam hidupnya. Tuhan Yesus terancam hidupnya. Tapi sekarang ketika dimulai dari gembala-gembala, tidak gampang untuk dipercayakan ini orang-orang kecil. Saudara-saudara, siapakah gembala-gembala? Gembala-gembala itu adalah orang-orang yang jaga ternak mereka di padang. Seringkali mereka terlibat pertengkaran karena masalah tempat ini. Ini makanan di daerah sini, ada di daerah situ. Kadang-kadang dong bertengkar siapa yang dapat duluan di tempat. Mereka suka bertengkar, mereka mengambil milik orang lain. Mereka punya masa lalu yang mungkin buruk sekali dan sekarang berita itu disampaikan melalui mereka. Kira-kira begitulah. Dua perikop yang kita baca di dalam pembacaan tadi, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Memberi kisah kepada kita kira-kira begitu. Pasti kita ingat. Lalu saudara-saudara, mari kita mengerucut kepada memberi jawab terhadap tema kita tentang Allah hadir di tengah kerapuhan manusia. Kalau saya rapuh Pak Pendeta, saya malam hari ini harus pulang bawa apa supaya saya menjadi kuat kembali? Kira-kira pertanyaannya begitu. Kita mulai merenungkannya. Satu, kita berefleksi dari dua teks tadi dan yang paling pertama saya ingin sampaikan kepada saudara supaya saudara yang lemah, yang rapuh ini menjadi kuat. Satu, saudara harus menerima kebenaran dan itu masuk dalam kategori paling wajib, menerima kebenaran. Tidak boleh ada upaya membenarkan diri, apalagi menyalahkan orang lain, apalagi menyangkal kebenaran. Ada kerapuhan. Saudara mau kuat kembali, terima dulu kebenaran. Jangan menyangkali kebenaran. Jangan. Terima dulu itu kebenaran.
Kalau saudara tidak mulai dari menerima kebenaran saudara, hati saudara akan rapuh, tertuduh. Bagi orang-orang yang menipu, bagi orang-orang yang hidupnya tidak tulus saudara, coba saudara duduk dengan orang, terus kita tahu bahwa yang tipu itu ada di situ. Dua orang di sini sengaja bisik, coba. Hanya bisik saja. Wih, dia pikiran di sana. Mulailah dari menerima kebenaran. Jangan berusaha menyangkali kebenaran. Jangan berusaha menyalahkan orang. Maria punya alasan untuk mengatakan, Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Tapi dia bilang, tidak, aku ini hamba Tuhan. Saya harus terima ini. Saya ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut apa yang Tuhan mau. Amin kok? Begitu. Kita ulang. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini, kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi kebetulan. Masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya tanya, kalau kita ikut ibadah perayaan Natal malam hari ini di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya kira memang kebetulan, tidak ini memang kebenaran. Saya kira kebetulan sudah beli baju hijau, jadi tidak ini kebenaran. Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga untuk kita, kebenaran atau kebetulan? Oke, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu dengan ini kebenaran. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Makin kemkar mana aku? Kalau kita punya istri itu cerewet sekali, termasuk kebenaran atau kebetulan? Ya saudara pikir-pikir sudah di situ. Tapi saudara ini serius. Berkali-kali saya bilang kepada saudara tentang kebenaran. Banyak orang merasa dia tinggal dalam kebenaran padahal dia menyangkali kebenaran. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Pertama, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi legal. Legalitas, aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan tidak benar dan Tuhan tidak suka. Tidak benar. Saya pernah kasih contoh di saudara-saudara, saudara pernah naik motor, pernah kok? Terus ada tilang di mana sini? Katedral. Saudara pakai helm, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Don tilang di katedral situ berani pi? Berani. Tapi coba helm tidak ada, SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, semua tidak ada. Terus ada tilang di situ. Saudara berani pi? Kenapa tidak berani? Kan saudara pohon polisi. Tapi kalau ada pakai helm, surat-surat ada, lampu-lampu semua ada, pi. Sampai situ polisi tidak tahan, putar kembali. Don tanya, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Saya ikut aturan. Biasa itu yang rapuh, itu kalau tidak ikut aturan dan rapuh. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moral, moralitas. Moralitas itu kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Kadang-kadang orang bisa pikir lain, omong lain. Kadang-kadang pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu tidak sinkron semua di situ. Kebenaran dia punya dimensi moral. Dan yang ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi sosial. Sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa saya harus solidar dengan seseorang? Karena Tuhan itu solidar dengan saya. Peristiwa Natal adalah sebuah peristiwa solidaritas. Allah yang mau menjadi manusia untuk mengambil alih kita punya hukuman atas dosa. Itu baru kita terima dulu itu. Saudara pasti pulih. Kita akan berdoa yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat dilepaskan. Jangan takut kalau saudara sementara. Namanya manusia itu pasti rapuh lah. Kita manusia ini rapuh.
Ini istri saya tidak beromong dengan kita tuh kita kayak rapuh. Kayak sama seperti rapuh, bukan karapu, itu ikan dia pun nama. Sama seperti rapuh. Kita kayak lemah. Ibu ini kok tidak omong dengan kita, ini bagaimana? Itu pertama saudara, jadi terima dulu kebenaran. Dalam kerapuhan saudara, terima dulu kebenaran. Jangan berusaha untuk menolaknya, menyangkali kebenaran, berusaha menyalahkan orang lain. Saya kira saudara akan semakin rapuh. Kita akan rapuh semakin. Kedua saudara, kalau saudara mau kuat ketika saudara rapuh, maka harus berani melihat ada rencana Tuhan di bagian mana dari keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Ada rencana Tuhan di mana ini? Kenapa sampai begini, kenapa begini? Tuhan pun mau apa? Tuhan tolong tunjukkan kasih kita jalan dulu. Kami juga rindu tahu apa maksud Tuhan di sini. Mencari jawaban atas rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita, menolong kita saudara untuk menjadi kuat. Bagi yang lemah itu akan dikuatkan. Beberapa orang tanya sepupu istri, ibu, bisa ibu bertahan tinggal dengan Pak Pendeta Yandi yang pendiam begitu itu? Tidak, pasti Tuhan ada rencana toh. Jadi Tuhan kasih kita dengan suami, istri, kadang-kadang kita tidak baku cocok dengan anda begitu. Cek, Tuhan ada rencana apa kasih saya? Tuhan kenapa kok saya suami ini tidak sama ke orang lain pusat? Jangan begitu. Pada saat kita banding begitu, kita akan mencari kelemahan-kelemahan dari pasangan. Jangan bilang, kenapa kau beta pu istri tidak sama ke, berat. Tidak boleh. Nanti kita rapuh terus. Mesti kuat. Saya tadi masih nonton Indosiar. Kisah tentang apalagi istri apalagi. Saya membayangkan saudara. Memang kita butuh untuk cari duluan apa rencana Tuhan. Saya bilang di mana-mana saudara, waktu kita menikah dengan seseorang misalnya, itu dari sebuah keputusan. Tidak terjadi serta-merta saudara. Tidak mungkin ada yang bilang saya, Pak Pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak begini, buka mata mamtua di sebelah. Tidak bisa begitu. Ada sebuah pergumulan yang membuat kita mengambil keputusan. Jadi kalau ada apa-apa kita tanya Tuhan, ini dia pun maksud apa? Mencari apa maksud Tuhan. Nanti waktu saudara sudah cari maksud Tuhan, baru saudara temukan, betul memang saya pun istri harus yang ini. Tidak bisa yang mantan itu, tidak bisa dia. Tidak bisa yang ada di grup alumni SMA Giovanni itu, tidak bisa. Tidak bisa itu. Harus yang ini, harus kita model begini baru dapat istri yang ikut sekitar pumawar. Tambah rapuh kita pu hidup ini. Ketiga saudara. Supaya saudara dikuatkan. Kalau saudara sementara dalam kelemahan, maka bagian yang ketiga saudara mesti jujur terhadap kelemahan. Jujur terhadap kelemahan. Tadi terima kebenaran, tapi yang kedua jujur kita lemah. Kadang-kadang kita kira kita kuat, padahal sebenarnya kita lemah. Kadang-kadang kepada orang lain kita berani mengatakan, tenang, aman. Tapi kita harus jujur bahwa kita lemah. Sebab, kenapa jujur terhadap kelemahan itu penting? Pertama, karena manusia itu lemah. Manusia menuju kerapuhan. Tapi yang kedua, saudara, orang lemah itu dia butuh kekuatan. Biasa yang orang kuat dia tidak butuh lagi. Tapi orang lemah dia butuh kekuatan. Dan kekuatan terutama ada pada Tuhan. Saya, saudara-saudara, dulu itu kuat lari. 10 km itu kira-kira 36 menit. Mantap toh? Itu saya masih biasa-biasa, masih pakai muka yang menyamar dulu itu. Setelah jadi pendeta ada lomba lari di Sabu 10 km. Saya kira saya masih kuat. Saya ikut lomba lari. Ibu pendeta ikut dengan motor. Waktu di kilometer keempat, ibu pendeta bilang, lebih naik motor, lebih naik. Baru saya sadar bahwa ternyata saya ini sudah tua, tidak bisa. Padahal dulu, dibanding saya pun penampilan dulu dan sekarang beda. Beda nah.
Yang sekarang itu suka lebih, wah ini orang pasti, justru saya lari tidak kuat. Dulu yang masih pakai celana yang apa itu. Itu kan di waktu menyamar saya saudara sebenarnya. Itu kuat. Sekarang naik motor sebelum papa mati. Naik. Nah, saya mulai tahu. Kita mesti jujur. Kita ini sudah lemah. Kita sudah lemah. Kita jujur dulu bahwa kita lemah. Keempat. Supaya saudara menjadi kuat kalau rapuh adalah ingat. Meninggalkan genggamanmu. Saya pakai ini kalimat karena 2 hari lalu. Bukan 2 hari. Tanggal 21 itu 3 hari lalu. Saya berkhotbah di Immanuel Baumata. Dorang kasih saya tema ini menarik. Itu tema bilang apa ya? Meretas harap, melepas milik. Meretas harap, melepas milik. Saya pakai ilustrasi kuno dulu bilang. Di beberapa daerah kalau ada orang mau tangkap monyet, tahu monyet? Apa itu? Kode. Di beberapa tempat kalau orang mau tangkap monyet itu, gampang saja. Mereka tinggal isi kacang di dalam botol. Nanti ini monyet datang kasih masuk tangan di dalam botol. Tinggal orang datang tangkap. Hidup-hidup. Ini monyet mau lari ke mana? Kok botol ada di tangan satu. Dia tidak bisa. Satu-satunya cara supaya ini monyet bisa terlepas dan dapat melompat dari satu pohon ke pohon lain adalah dia harus lepas itu kacang. Supaya dia pun tangan bisa keluar kembali. Kalau dia masih pegang itu kacang bisa keluar dari mulut botol? Tidak. Woi, ibu lenggu mantap. Kalau dia masih pegang dia tidak bisa kasih keluar. Dia mesti melepaskan apa yang dia genggam. Amin kok. Kalau saudara mau kuat, lepaskan dulu genggamanmu. Jangan-jangan yang kita genggam itu bukan yang dari Tuhan. Jangan sampai yang kita genggam itu kita genggam tak salah. Jangan sampai kita lagi genggam sesuatu yang justru bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Lepaskan dulu itu. Kalau mau meraih masa depan. Melepaskan. Tapi saudara tahu bahwa sesuatu yang menyatu dengan kita itu sangat sulit. Kadang-kadang Tuhan harus minta sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Barang siapa mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu berat saudara. Dia bilang pikir-pikirlah dahulu untuk ambil keputusan bahwa keputusan untuk ikut Tuhan ini keputusan tertinggi. Tidak ada yang bisa saya genggam lagi selain Tuhan. Maka engkau pasti akan beroleh kuat. Pasti. Saudara kita bicara dalam nama Tuhan Yesus ini harus bicara yang betul-betul pasti. Dan saudara yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Seberapa? 4. Masih berapa banyak kok. Saudara ikut saya. Kelima. Kalau saudara mau kuat, kalau lemah. Kalau saudara sementara rapuh, mau kuat 1, 2, 3, 4. Tapi yang kelima. Harus pastikan bahwa kasih itu masih ada. Kasih itu masih ada. Kadang-kadang sesuatu yang membuat kita sakit hati, membuat kita kehilangan kasih. Kadang-kadang sesuatu yang membuat kita terluka, membuat kita kehilangan kasih. Kadang-kadang sesuatu yang membuat kita lemah, membuat kita kehilangan kasih. Dan demi nama Tuhan di malam Natal yang kudus ini saya sampaikan saudara. Supaya saudara dan saya kuat, periksa dulu kasih itu masih ada pada kita atau tidak. Kasih itu masih ada. Kita seringkali diperhadapkan pada kondisi-kondisi di mana sepertinya kasih itu ingin kita lepaskan. Tapi sebagai orang percaya pada Tuhan hari ini saya sampaikan saudara. Kasih harus tetap ada. Kasih ialah kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun. Dan tidak boleh pernah berubah menjadi kebencian. Kalau saudara benci seseorang, kasih itu hilang. Kalau saudara kebaikan tidak pernah berubah menjadi kebencian, kebaikan dan kita rubah dia menjadi kebencian atas nama apapun, kasih telah hilang. Kasih itu tidak ada. Nah, kalau kasih itu tidak ada, saudara, apa yang ada? Kerusakan. Kerusakan. Saya akan tanya banyak ibu-ibu, bapak-bapak dong. Anak-anak dong, ini kan kita kasih besar dong setengah mati.
Beli kasih dong HP, kita telepon dong tidak angkat. Hei, marah kok tidak? Marah. Tapi siapa suruh kasih makan dong? Jawabannya satu, kasih. Makanya orang tua akan selalu bilang begini, busuk-busuk juga ini kita punya anak. Busuk-busuk kita punya, walaupun sedikit anak yang bilang busuk-busuk juga kita punya mama. Tapi orang tua selalu bilang busuk-busuk juga kita punya. Tapi jarang anak-anak bilang busuk-busuk juga kita punya mama. Nah, lihat kok sebentar keluar telepon ame mama dong dulu telepon mama dong kok, jangan kok Natal juga tidak telepon mama. Kasihan mama bapak dong itu. Telepon dong juga rindu. Telepon ame dong kok senang, nanti dong sakit baru kita piko minta dong pun ini ATM lah. Rubah dong pun pin lah baru kasih bapak deh mama lupa pin biar beta rubah Jam begitulah Natal ini. Keenam, supaya saudara mau kuat, kalau rapuh, kalau kasih sudah ada, kasih menolong kita untuk tetap menjaga penghormatan. Penghormatan. Penghormatan itu kita masih bicara soal tua, muda, kecil, besar. Kita lupa bicara penghormatan terhadap kemanusiaan. Kenapa saya harus mengasihi Kak Edwin? Karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Saya menghormati dia karena ada gambar dan rupa. Kasih menolong kita untuk menemukan penghormatan itu dalam kemanusiaan. Tidak boleh menghancurkan kemanusiaan. Dalam kerapuhan kita sekalipun. Saudara bayangkan ketika Herodes mendengar berita bahwa seorang raja baru lahir. Apa yang Herodes pikirkan? Penghancuran kemanusiaan. Anak-anak yang tidak berdosa harus dibunuh mati semua dari usia 2 tahun ke bawah. Karena Herodes berpikir terlalu susah saya kemudian menjadi raja di sini. Bagaimana satu anak yang lahir mau ganti saya? Dia membayangkan sebuah pembantaian. Kehancuran kemanusiaan. Itu yang tidak boleh. Kasih harus menolong kita tetap membawa penghormatan pada kemanusiaan. Tema yang ditetapkan oleh PGI dan KWI tahun ini adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kisah tentang orang Majus yang tidak boleh pulang kembali melalui Herodes tempat. Jalan lama mereka itu jalan penuh penghancuran, penuh dendam, penuh darah. Tidak boleh. Harus jalan baru yang penuh penghormatan. Dalam dinamika seperti apapun, penghormatan mesti tetap ada. Supaya kalau malam hari ini kita cium, pegang tangan tulus. Karena ada banyak orang Kristen ini di 24 malam ini dong pegang tangan itu pencitraan. Pura-pura datang ke aduh mari. Itu dia berlaku 24 malam dan 25, 26 dong marah ulang. Sampai tahun depan baru bapak ulang baru datang. Sebentar kalau ada yang mau jabat tangan, saya ingatkan memang untuk 2 hal tidak boleh dilakukan pada waktu jabat tangan. 1. Jangan jabat tangan dengan saya tapi mata di orang lain. Tidak boleh. Kalau dengan saya itu koton 2 lihat baru iya. Ini ada saya. Iya nanti baru saya. Hanya saya. Pegang tangan dengan saya, muka harus ke saya. Amin kok? Boleh saya suruh saudara dong coba? Jangan. Itu pertama. Kedua, waktu sorong tangan itu tulus. Itu tangan mesti begini, agak sedikit menggenggam, tidak apa-apa. Ini kadang dong sorong sepotong saya ini sah. Kek begini. Hai, najis kah? Begini. Pegang tangan itu tulus. Kenapa saudara? Itu bagian dari penghormatan yang kita laksanakan. Begitu. Itu penting itu. Saudara-saudara, saya ada di mana kok? Di Kalimantan kok minggu lalu don tanya saya, Pak kenapa orang NTT kalau ketemu bercium begini? Saya kasih tahu orang, kalau sampai ini diberikan, itu sudah dari depo hati. Kalau hati belum ini, jangan kasih. Hati, itu kan hati sudah. Begitu toh. Jadi mantap. Bagi yang ikut ini dari luar dan tidak mengerti itu jangan bertanya lagi. Karena kami pembudaya di sini begitu. Hati yang sudah aman membuat kita bisa salam dan baik, hormat.
Natal itu perdamaian, Tuhan datang bagi kita. Dia rindu supaya pemulihan relasi dengan Tuhan. Orang yang relasi dengan Tuhan baik itu dia membangun relasi yang luar biasa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berikut saudara-saudara, supaya saudara kuat maka saudara harus membangun sebuah penerimaan terhadap keadaan. Penerimaan terhadap keadaan. Saudara harus kasih tahu bahwa, ya saya terima ini keadaan. Saya bilang berulang-ulang kali itu saudara, tidak baik kalau saudara tinggal di sini hanya badan, tapi pikiran dan perasaanmu ada di tempat lain. Itu hari kami Natal di pedalaman timur. Kami makan kue seragam, kue Solo, besar ke piring. Saya tidak tahu dong pakai tepung apa, tapi yang pasti kami kunyah itu kayak kunyah karet. Tidak habis-habis itu. Kami Natal dan 2 TKW. Saya pusing kunyah ini kue. Ini baru 1 TKW bila begini. Bapak, kalau kita Natal di Hong Kong, itu saya lihat dia. Ini. Yang satu bilang, Bapak kalau kita Natal di Macau. Saya bilang, oh ini kita di Timur. Yang engkau harus lakukan itu adalah bawa itu Hong Kong datang. Kalau tidak kamu 2 berangkat ke Hong Kong. Masa tinggal di sini tapi tidak mampu terima ini keadaan yang begini? Bukankah saudara nanti bangun hanya itu kita dia itu? Terima dulu itu keadaan. Membuat kita menjadi kuat. Misalnya kalau saudara punya masalah. Saudara ada masalah kok? Tidak usah omong. Kan saya lihat saudara muka-muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Terima dulu. Kalau saudara terluka karena seseorang, terima dulu bahwa kita terluka karena dia. Terima dulu itu kenyataan. Jangan bangun kau bilang, untuk marah saya tidak marah, Bapak. Untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa? Dia mau pergi rumah ada. Untuk saya mau terima dia maaf. Oh itu bukan terima. Itu menolak. Terakhir. Saudara, di paling terakhir saya ingin menegaskan pesan Natal bagi mereka yang rapuh. Supaya mengandalkan kuasa dan pengendalian dari Tuhan Allah. Kuasa dan pengendalian dari Tuhan Allah. Dia yang akan merubah kita. Yang rapuh menjadi kuat. Kuasa Tuhan yang menguatkan kita. Tangan Tuhan yang tidak melepaskan kita itu yang membuat kita yang rapuh dan seolah-olah mau terlepas. Menjadi kuat karena dia tidak akan melepaskan kita. Tidak akan ada seorang pun merebut kita dari tangan. Karena itu saudara-saudara, untuk itulah Tuhan hadir. Manusia rapuh. Manusia tidak mungkin akan menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak mungkin akan bisa untuk berjuang seorang diri berdarah-darah. Untuk berjalan semasa hidupnya dalam keadaan yang aman tanpa masalah sama sekali tidak mungkin. Ada Tuhan yang penuh kuasa yang sanggup mengendalikan. Kita punya hidup yang penuh kelemahan dan kerapuhan menjadi kehidupan yang penuh kekuatan dan kesaksian. Selamat Natal buat kita semua. Tuhan menyertai kita. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Firman-Mu di malam Natal ini menolong kami. Situasi ekonomi sakit, termasuk sakit hati, membuat kami kadang-kadang rapuh. Tapi terima kasih firman-Mu menolong kami untuk kami kuat dan menjalani hidup ini dengan optimis karena Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.